Shalom semuanya, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan April ini. Hari Senin tanggal 1 April 2024. Kita juga sudah merayakan kematian dan kebangkitan Kristus hari Jumat dan hari Minggu yang lalu. Dan hari ini kita memasuki bulan yang baru tentunya dengan pengharapan dan semangat yang baru di dalam Kristus. Dan sepanjang bulan ini kita akan sama-sama merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan. Saya berharap renungan ini bisa menjadi berkat yang saya post setiap hari malam menjelang tidur. Walaupun saudara bisa mendengarkannya tidak hanya pada waktu malam, di waktu-waktu lain di mana saudara sempat. Dan kalau saudara diberkati, bagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dan subscribe kepada channel GBI Immanuel sehingga saudara tidak miss video-video yang baru yang saya berikan dan juga pelayanan dari gereja kami. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca ayat yang saya yakin semua sudah banyak yang hafal, yaitu dari Roma 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini ada dalam perikop nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Roma menjelang bagian-bagian akhir di surat penutupnya. Setiap Paulus mau menutup suratnya, ia selalu memberikan nasihat kepada jemaat yang ia layani, yang kasihi, agar tetap ada di dalam Kristus. Dan ada banyak sekali nasihat yang Paulus berikan, terutama bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tetap harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Juga Paulus menyatakan agar jangan membalas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada begitu banyak sekali nasihat yang Paulus berikan yang sangat praktikal bagi hidup kita semua. Silakan membaca sendiri nanti di dalam Roma pasal 12 ini. Dan salah satu nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma adalah dalam ayat kita, yaitu agar kerajinan mereka tidak kendor, tapi biarlah roh mereka menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ternyata bisa dimatikan bila kita tidak hati-hati. Dan cara kita mematikan api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah saat kita melakukan dosa dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus pun sempat menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius agar terus fanning the fan, maksudnya mengipas-ngipas api yang ada di dalam dirinya oleh karena pemberitaan Injil dan penumpangan tangan Paulus. Itu seperti orang membakar sate ya, jadi apinya harus nyala terus sehingga dagingnya bisa matang. Dalam kehidupan rohani kita pun sama. Kita di dalam hidup ini punya masalah, punya beban. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ada dan berjumpa dengan orang-orang yang sangat sulit sekali. Seringkali mudah marah, mudah tersinggung, dan selalu berpikiran negatif. Akhirnya kita bisa down dan tidak semangat lagi. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita mengobarkan semangat kita yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, dan kita tetap semangat melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini tentunya bukan hanya di gereja, tapi di setiap bidang yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, atau juga di keluarga kita. Jangan biarkan orang lain, keadaan, atau apapun juga mematikan semangat kita. Semangat kita sangat penting untuk membuat kita bergairah dan maju di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita dan semangat kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain mungkin hanya bisa memberi nasihat seperti saya saat ini dalam renungan firman Tuhan. Tapi saudara pun harus bertindak dan mulai menyalakan api yang sudah ada di hati kita, yang Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam kita.
Dorongan saya dan ingatan dari saya untuk saudara semua yang mendengar renungan ini adalah tetap semangat, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, mengingatkan kita semua agar kita terus semangat menjalani hari-hari kita ke depan. Biar kita boleh tidur dan beristirahat di bawah naungan Kristus, dan damai sejahtera Kristus memerintah kita senantiasa, memerintah hati kita, dan besok pagi kita boleh menjalani hari-hari kita mulai dari hari Senin ini, Selasa, terus sampai hari-hari ke depan. Kita percaya hari-hari kita ada dalam tangan Tuhan. Sekali lagi selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.